Dari sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Oh, oh. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadamu meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena terbiasa. Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya menghilang hari. Sudikah dirimu untuk temani aku dulu, sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadamu meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadamu meski kau tak cinta, kau tak cinta. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadamu meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena terbiasa. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami peserta Double Track Digital Skill SMA Negeri Pesanggaran sedang melakukan persiapan dan pembagian tugas untuk bakti sosial digital, seperti mempersiapkan pembuatan banner bersama teman-teman. Ini kurang kesini Kak. Mana yang mana? Yang telurnya itu. Kita sekarang ini kok kayak kelihatan offset gitu ya. Iya betul, maksudnya itu gitu. Lapisan. Hari pertama, kami bersama-sama mempersiapkan sosialisasi digital. Menata buku, meja, semua perlengkapan kita lakukan bersama. Kemudian, foto bersama dengan ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru sembari memperkenalkan apa saja kegiatan Double Track Digital. Juga membagi ilmu bagaimana cara berjualan di marketplace, membuat website portofolio, dan lain-lain ke warga sekolah. Lalu, kami juga ada sesi tanya jawab loh. Walau lelah, tapi semua terasa menyenangkan. Hari kedua, kami terjun ke toko kelentong untuk izin memasang banner. Pada saat itu, cuaca sedang hujan, tapi tidak mematahkan semangat kami untuk menuntaskan bakti sosial digital. Setelah hujan berhenti, kami melanjutkan ke toko buah selanjutnya. Ini adalah foto-foto kegiatan yang penuh pengalaman dan keceriaan. Logo kami. Jos, seperti biasa, satu. Siap.
iki mau aku komah terakhir serene ae. Gabut tapi dirimu. Ya ora, aku mau terakhir delok kancaku megahe. Beh, enek ae hari. Weh, esmu tak rasa-rasane kok seger to sih. Alah biasa ae koyo tak jajal es kowe dirimu. Piye sih perkembangannya usahamu? Yo ngene iki ket kadang rame, kadang sepi. Disyukuri ae. Rezeki wis ana sing ngatur kok. Ngene lho sih. Saiki kan teknologi malah canggih to. Main lah Instagram, TikTok, lah iso karo YouTube pisan. Kamu njajal ngepost foto apa video kuwi. Bek menawa engko akeh wong sing tertarik karo posanmu kuwi mau. Terus iso moro di tokomu iki. Dadi ndak rame tokomu saiki. Iya sih, tapi aku bingung arep mulai tekan dhisik. Mulai ae ngepost foto-foto produkmu kuwi. Sing penting kamu konsisten ae. Insyaallah engko tokomu iki iso dadi rame. Ya wis ket sesuk aku tak mulai njajal saranmu kuwi mau. Ya wis sih, aku lek ana tak pamit sih. Soalnya aku ana urusan penting ya. Nyong iki duite es mau. Siap-siap ket. Hati yo. Oke, siap. Silakan Mas, mau rasa apa? Saya Red Velvet 1, Mas. Saya Jasmine 1, Mas. Mas, ditunggu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Zoom sosialisasi pendaftaran tahap zonasi PPDB 2024 khususnya SMA Negeri Pesanggaran. Oke, kegiatan Zoom kali ini yang pertama akan dimulai yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Jadi mari kita simak dulu. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakasek Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Safirul Rasad. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu Dewan Guru, Bapak, Ibu pendamping dari SMP, anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting dalam rangka sosialisasi pendaftaran tahap yang ketiga, yaitu zonasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapatkan berkah dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak yang kami cintai, bahwa PPDB pada tahap terakhir ini adalah yaitu tentang zonasi. Jadi nanti akan diseleksi jarak rumah kalian terhadap sekolah ini. Nah, oleh karena itu mohon diikuti apa yang nanti diberikan oleh para narasumber sehingga
Anda semua bisa diterima di SMA Negeri Pesanggaran. Kemudian setelah terima, nanti jangan lupa segera daftar ulang, karena kalau tidak daftar ulang berarti dianggap mengundurkan diri. Oleh karena itu, para calon siswa, calon peserta didik SMA Negeri Pesanggaran, silakan gunakan kesempatan ini, yaitu pada tanggal 27-28 untuk melakukan pendaftaran yang tahap ketiga, yaitu zonasi. Saya kira itu, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosial ini dibuka secara resmi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terima kasih kepada Bapak Haji Sabirul Rasad. Kegiatan yang ketiga yaitu informasi umum tentang jadwal pendaftaran, daftar ulang, dan pemenuhan pagu yang akan disampaikan oleh Bapak Waka Bidang Humas, yaitu Bapak Ipung Joko Sulistiawan. Kami persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Pesanggaran, yang terhormat Bapak Ibu Waka SMA Negeri Pesanggaran, para operator tim panitia BPDB SMA Negeri Pesanggaran, para wali murid, dan seluruh calon peserta didik baru SMA yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita sampai tahap terakhir ini, kalian bisa mengikuti, bisa menghadiri, bisa mendengarkan dengan seksama, yaitu pendaftaran di tahap keempat, yaitu tahap zonasi penerimaan peserta didik baru SMA tahun pelajaran 2024-2025. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh calon peserta didik baru SMA yang ingin melanjutkan pendidikannya di SMA negeri di Jawa Timur. Momen ini merupakan awal dari perjalanan kalian untuk menggapai masa depan yang gemilang. Seperti yang kita ketahui, PPDB itu merupakan proses penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan secara bertahap dan transparan. Jadi tahap 1, panitia PPDB SMA Negeri Pesanggaran sudah melaksanakan Zoom meeting, kemudian tahap 2 sudah dilaksanakan, kemudian tahap 3 itu miliknya SMK, jadi dan tahap yang keempat, ini masuk tahap yang keempat, kesempatan yang terakhir, yaitu tahap jalur zonasi. Di tahap zonasi merupakan tahap yang memprioritaskan penerimaan bagi calon peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi sekolah. Untuk itu perlu Pak Ipung ingatkan juga bahwa pada PPDB Jatim 2024 ini kami berkomitmen sekali lagi untuk menyelenggarakan proses pendaftaran yang mudah, transparan, pendampingan, sehingga kalian-kalian yang mau masuk ke SMA negeri itu bisa mengakses dengan mudah dimanapun kalian berada. Kami, seluruh panitia PPDB SMA Negeri Pesanggaran telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran, termasuk dengan menyediakan layanan pendaftaran online dan offline, juga menghubungi para calon peserta didik baru yang sudah diterima di tahap 1, di tahap 2. Baik itu secara online maupun langsung kita hubungi yang bersangkutan. Satu kali tidak diterima, kita coba berkali-kali. Karena memang kita ingin memberikan pelayanan yang akan memberikan kemudahan bagi kalian peserta didik baru di tahun ini. Kepada seluruh calon peserta didik baru, saya ingatkan kembali untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran dengan seksama dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.
Karena kalau kalian tidak mengikuti rundown acara yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, maka kalian akan melewati tanggalnya, maka kalian sendiri akan merasakan rugi. Ada beberapa yang sudah diterima, tapi karena dengan alasan tertentu tidak bisa dihubungi beberapa kali, hingga tanggal untuk daftar ulangnya habis, akhirnya ada saja setiap tahun ya, dan hari ini juga ada yang tidak bisa diterima di tahap tersebut, karena memang yang bersangkutan dihubungi tidak mau. Nah, hari ini saya menyampaikan itu tadi di atas bahwa kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendaftaran yang mudah, transparan, dan akuntabel. Anak-anak yang berbahagia, hari ini Pak Ipung mau memberikan informasi umum, ya. Saya mulai dan selalu dimulai dengan tahapan jadwal, karena jadwal ini yang membuat bukan satuan pendidikan, bukan sekolah, tapi yang membuat langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tim PPDB Jatim 2024. Kita yang ada di sekolah di satuan pendidikan itu melaksanakan rundown acara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini nanti ada 4 yang akan saya jelaskan, nanti tanya jawabnya dengan tim operator PPDB. Nggak usah takut, nggak usah malu, karena ini adalah kesempatan terakhir kalian, tanya sejelas-jelasnya, sehingga kalian setelah selesai Zoom meeting ini, kalian kalau belum jelas, kalian bisa melihat lagi video ini yang akan diupload oleh tim IT dari SMA Negeri Pesanggaran. Kita mulai, jadi ada 4 yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah jadwal, kemudian yang kedua adalah tahapan jalur zonasi, yang ketiga adalah bagaimana daftar ulangnya, dan yang keempat adalah bagaimana pemenuhan pagu. Anak-anak yang terkasih, kita mulai dari persiapan pendaftaran dulu seperti apa. Untuk jalur zonasi SMA, ini dimasukkan dalam PPDB tahap 4. Jadi jalur zonasi SMA itu PPDB tahap 4. Kemudian ada yang terbaru, ada menu baru yang ditampilkan nanti di saat pendaftaran tahap jalur zonasi ini. Tapi kalau hari ini kalian lihat websitenya ppdbjatim.net, itu belum muncul. Jadi kalian perhatikan dengan sesama, kalau perlu dicatat-catat untuk nanti ditanyakan lebih lanjut. Yang pertama adalah pendaftaran jalur zonasi. Jalur zonasi SMA itu pendaftarannya dibuka tanggal 27 Juni sampai dengan 28 Juni 2024. Kemudian penutupannya itu tanggal 28 Juni. 27 Juni itu hari Kamis besok ini ya. Jadi Kamis, Jumat hanya diberi waktu 2 hari. Kemudian pengumumannya kapan? Karena pendaftarannya tanggal 27 Juni sampai dengan 28 Juni 2024, pengumumannya itu tanggal 29 Juni 2024 pukul 8 pagi. Diumumkan secara online. Berikutnya, cetak bukti penerimaan oleh calon peserta didik baru. Bagi kalian, kalau mau mendaftar, berarti seperti tahapan-tahapan berikutnya, pendaftaran kalau sudah mendaftar. Kalau belum, Pak, ya kalau belum daftar dulu, kan gitu. Pak, kalau sudah diterima di tahap 1, tahap 2, apa daftar lagi? Ya nggak usah, karena PIN kalian itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi sudah terkunci. Kemudian, kalian lihat pengumumannya tadi tanggal 29 Juni 2024, cetak bukti penerimaan kalian 29 Juni 2024. Kemudian di jadwal rundown acara PPDB Jatim itu sudah ditetapkan daftar ulangnya. Jadi siapapun yang ada di sini, tidak hanya yang ingin sekolah di SMA Negeri Pesanggaran ya, ada yang ada di sekolah lain, di Kota Banyuwangi juga ada itu, tapi ikut Zoom meeting-nya di sini. Daftar ulangnya itu tanggal 29 Juni dan 1 sampai dengan 1 Juli 2024. Nah, di jadwalnya ditulis 29 Juni dan 1 Juli 2024. 29 Juni itu jatuh pada hari Sabtu. 1 Julinya jatuh pada hari Senin. Jadi pendaftarannya adalah 29 Juni itu hari Sabtu, minggunya libur, kemudian Seninnya ada
pendaftaran, daftar ulangnya ya, 1 Juli 2024. Nah, yang terbaru dari PPDB tahun ini adalah ada pengumuman pemenuhan pagu. Tapi kalau kalian lihat di website itu belum tampil. Jadi setelah jalur tahap zonasi itu ada namanya pengumuman pemenuhan pagu. Apa itu? Habis ini nanti kita jelaskan. Nah, ini baru jadwal. Yang berikutnya adalah daftar ulang pemenuhan pagu. Jadi dalam hal ini kalian lihat, jika nanti di zonasi kalian diterima, maka kalian harus daftar ulangnya itu 29 Juni dan 1 Juli. Tetapi jika kalian tidak diterima di jalur zonasi, kalian lihat dulu, karena akan ada pengumuman pemenuhan pagu itu tanggal 2 Juli. Di mana Pak? Di website ppdbjatim.net. Kemudian ada daftar ulang pemenuhan pagu jika sekolah tersebut pagunya belum terpenuhi. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai sekarang untuk jalur zonasi yang perlu kalian ketahui. Di jalur zonasi ini, kuotanya adalah 50% dari pagu. Pagu di satuan pendidikan atau pagu sekolah itu diambil 50%. Nah, jalur zonasi 50% itu dibagi menjadi dua. Satu, zonasi radius atau jarak. Dan satu lagi ada namanya zonasi sebaran. Zonasi radius atau jarak itu 30% diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan, yang diukur dengan jarak terdekat ke sekolah tujuan. Itu 30%. Namanya zonasi radius atau zonasi jarak. Nah, tahun ini pemerintah memberikan lagi namanya zonasi sebaran. Zonasi sebaran itu 20% diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan atau semua desa di wilayah dalam zonasi, dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah tersebut. Jadi misalkan dalam wilayah zonasi ada 7, maka sebarannya itu dibagi menjadi 7. Jadi masing-masing itu sudah dapat. Loh, siapa itu yang membuat banyaknya atau kuota sebarannya? Sistem. Berarti di aplikasi, bukan di sekolah. Jadi setiap aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah itu sudah ada. Nanti kalian bisa lihat ya, wilayah zonasi di menu website itu, di menu pendaftaran itu kalian lihat, saya geser ke bawah, di situ ada namanya wilayah zonasi. Pak, saya zonasi berapa? Nah, itu bisa dilihat nanti di sana. Oke ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan adalah untuk kalian ingin tahu, Pak, wilayah dalam zonasi saya itu kan kalian tinggal dimanapun kalian bisa akses itu di BPD Jatim. Pak, wilayah dalam zona itu seperti apa? Wilayah luar zona perbatasan itu seperti apa? Kalian klik ya informasi, kalian klik menu informasi, di sana itu ada wilayah dalam zona. Kita itu SMA Negeri Pesanggaran bukan ya? SMA Negeri Pesanggaran itu masuk dalam zona 2 Kabupaten Banyuwangi. Jadi di sana ada sekolah-sekolah yang sudah tertera di dalam zona. Jadi kalau kalian nanti waktu memilih dalam zona, maka kalian termasuk dalam zona, maka kalian termasuk dalam tandingan apa dihitung ya. Jika kalian tidak diterima di jalur zonasi radius yang 30% tadi, maka kalian masih bisa ditandingkan dengan zonasi sebaran yang 20%. Nah, penetapan wilayah zonasi di tiap kabupaten atau kota pada penerimaan peserta didik baru SMA Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini sudah ditentukan. Jadi kalian nggak bisa milih sendiri. Sudah ditentukan kalian berada di zonasi berapa, kabupatennya berapa, nama SMA-nya yang harus kalian pilih itu ada berapa kalau pilihannya dalam zona, kemudian kelurahan atau desa yang berada di wilayah dalam zonasi, itu apa saja, itu ada nama-namanya, kemudian kecamatan yang berada di wilayah dalam zonasi juga sudah ada, dan wilayah luar zonasi perbatasan itu juga ada. Jadi nanti kalau mau daftar, nggak usah tergesa-gesa, lihat dulu di menu pendaftaran wilayah zonasi, paling enggak pahami ya, pahami sedikit demi sedikit. Nah, kemudian
kalian daftar seperti biasa. Hari ini belum tampil itu. Itu di pendaftaran yang tampil hanya tahapan zonasi SMK, tapi terkunci. Karena memang daftar zonasi untuk tingkat SMK sekolah menengah kejuruan udah selesai. Itu nanti tahapan 1 juga menunya hilang itu. Jadi menunya dihilangkan, disembunyikan, tahap 2 juga disembunyikan. Nanti tepat hari Kamis jam 00.01 malam itu muncul tahap zonasi SMA. Nah, siapa yang bisa daftar di sini? Calon peserta didik baru jenjang SMA ini, kalian daftar di sini bagi kalian yang belum diterima di tahap 1 dan tahap 2. Itu di sini kalian boleh memilih paling banyak 3 sekolah. Dengan ketentuannya adalah 3 sekolah dalam zonasi atau 2 sekolah di dalam zonasi dan 1 di luar zonasi perbatasan. Nanti kita bahas tanya jawab dengan operator ya. Nah, kemudian setelah kalian memilih di sana itu ada sama seperti tahapan berikutnya itu ada 3 pilihan. Pak, pilih sekolah pilih yang pertama boleh Pak, boleh milih 1 boleh Pak, boleh milih 2, boleh milih 3, boleh milih 1, 2, 3, boleh. Nah, yang Pak Ipung pesankan adalah anak-anak bahwa memilih sekolah itu prioritas. Mana yang diprioritaskan itu kalian prioritaskan di sekolah pilihan pertama. Ya. Kemudian berikutnya mengikuti. Jangan sampai karena kalian ikut-ikutan atau kalian mempunyai keinginan sendiri tanpa konsultasi atau ngomong dengan orang tua, maka itu nanti akan menjadi bumerang buat kalian. Untuk itu, setelah Zoom meeting ini, kalian coba konsultasi dengan Bapak, Ibu kalian, dengan orang tua kalian. Kalau memang nanti kalian masih ragu-ragu, SMA Negeri Pesanggaran siap untuk membantu kalian. Jadi kalian nggak usah khawatir. Pak, sekarang kan liburan. SMA Negeri Pesanggaran libur, Pak. Tidak. SMA Negeri Pesanggaran tidak libur. Yang libur hanya siswa-siswinya. Bapak, Ibu gurunya semuanya siap ada di sana untuk melayani kalian jika kalian membutuhkan informasi tentang PPDB tahun 2024-2025. Berikutnya adalah bagaimana sih simulasi perankingan jalur zonasi itu, Pak? Nah, ini dia. Kalian klik ya di menu informasi itu di bagian bawah itu muncul di sana simulasi perankingan jalur zonasi. Jadi kalau kalian memilih, nah siswa masuk datanya masuk, otomatis kalian harus punya PIN, kemudian dan belum diterima di tahap sebelumnya, sehingga di tahap zonasi ini kalian biar daftar. Saat kalian pilih daftar dalam zonasi, maka kalian mempunyai kesempatan untuk tanding di zonasi sebaran. Kan tadi saya bilang bahwa jalur zonasi ini ada 2, yaitu zonasi radius dan zonasi sebaran. Nanti kita bahas. Nah, itu yang kalian lihat nanti kalian baca itu ada chartnya ya. Di sana namanya simulasi perankingan jalur zonasi. Nah, berikutnya adalah tentang daftar ulang. Untuk daftar ulang anak-anak, kalian di awal tadi Pak Ipung sudah bilang, jadwal ini yang sudah dibuat ini tidak bisa diganggu-gugat karena pemerintah sudah menetapkan tanggal-tanggalnya. Jadi bagi yang selesai di tahap 1, kalau memang suruh daftar ulang, ya segera daftar ulang. Bagi yang tahap 2, kalau sudah diterima dan mau daftar ulang, ya jangan diolor-olor waktunya. Nanti kalau kalian olor-olor waktunya, daftar ulangnya itu sudah ditutup oleh pemerintah, maka lihat itu ya. Ada yang daftar ulangnya tertutup karena sampai akhir daftar ulang belum daftar ulang, dihubungi oleh sekolahan tidak diangkat, sehingga sekarang coba kalau nggak percaya, yang itu mungkin dia ikut hari ini Zoom meeting, tapi saya tidak akan menyebutkan siswanya, tapi kalau dia klik itu sampai dengan hari ini, itu akan muncul pop-up. Pop-up-nya gini, kalau dia diterima di tahap 2 tapi nggak daftar ulang, pop-up-nya bunyinya seperti ini. Anda tidak dapat mendaftar di jalur ini, menyebutkan namanya, menyebutkan NISN-nya, kemudian menyebutkan diterima di jalur mana,
Anda tidak dapat mendaftar karena sudah diterima pendaftaran di jalur PA gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi, muncul itu pop up. Tapi tidak di semuanya, di siswa yang sudah diterima tapi belum daftar ulang. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya tentang pemeringkatan. Jalur zonasi pemeringkatan apakah hanya menggunakan jarak rumah ke sekolah, Pak? Tidak. Kalian lihat di informasi, di sana ada ketentuan. Apabila di jalur zonasi SMA ya, maupun SMK, apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatannya berdasarkan urutan 1. Yang pertama ditentukan itu jarak. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Itu prioritas pertama. Jika pendaftarnya melebihi kuota pagu sekolah. Yang kedua, jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuannya sama, yang nomor 1 itu tujuannya sama, ya jarak domisili terdekat dengan sekolah itu sama, maka diperingkatkan berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Pak, sama, tanggal lainnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, sama-sama tua, Pak. Dipilih yang ketiga, jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Ya, itu dia jalurnya. Nah, berikutnya adalah tentang pembagian kuota zonasi sebaran. Kan di kelurahan desa, di alamat kalian kalau klik muncul itu nanti di ppdpjatim.net. Itu ketentuannya seperti ini. Pembagian kuota zonasi sebaran. 1, dibagi berdasarkan desa atau kelurahan dalam wilayah zonasi. Pembagiannya ini dilakukan oleh sistem. Sistem ini apa? Aplikasinya sudah dari pemerintah, jadi tidak bisa diutak-atik oleh pihak sekolah. Jadi pihak sekolah hanya melihat saja, karena ini sudah dilakukan oleh sistem dari pusat. Kemudian algoritma pembagiannya menggunakan sistem looping. Dengan memberikan looping itu balik gini ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, terus balik lagi 1, itu namanya looping. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, itu namanya looping. Itu dengan memberikan pada satu desa kelurahan terdekat dan berurutan. Jadi nanti habis pilihan desa 1, pilihan desa 2, membagi tidak sama. 1, 2, desa 1, desa 2, desa 3, desa 4, dia dalam zonasi. Bagi lagi kalau masih ada sisa. Itu seperti itu pembagian untuk kuota zonasi sebaran yang 20%. Yang keempat, jika kuota lebih banyak dari jumlah desa atau kelurahan, maka pengisian kuota akan kembali ke desa atau kelurahan terdekat dan seterusnya hingga kuota habis. Yang kelima, jika kuota lebih sedikit, tadi kan lebih banyak, jika kuota itu lebih sedikit dari jumlah desa atau kelurahan, maka desa kelurahan yang jauh itu tidak mendapatkan kuota. Tapi saya yakinkan bahwa kalian tetap daftar di prioritasnya lagi karena masih ada kesempatan di pemenuhan pagu pada tanggal 2 Juli. Jadi setelah zonasi itu ada lagi ya. Nah, kalian tinggal cek, nggak perlu daftar. Kalian tinggal cek, di sana nanti ada pemeringkatan, kemudian kalian lihat di sana ada pemenuhan pagu, ada menunya. Hari ini belum dibuka. Oke. Nah, sekarang penutupnya, tip dan saran. Tip dan saran. 1, saran yang pertama adalah sebelum daftar, silakan lihat dulu, ya, prioritaskan dulu kalian mau sekolah di mana. Jadi jangan sampai kalian memilih sekolah yang tidak prioritas. Prioritas itu utama. Aku senang sekolah di sini, ya itu dulu, itu dulu ya. Tapi ingat ya, itu harus diomongin, harus matur sama orang tua kalian. Jadi sebelum milih, orang tuanya sudah tahu duluan. Oh, anakku milih nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Atau anakku milih cuma 1 saja, anakku milih cuma 2 pilihan saja. Itu orang tua harus tahu. Dan kalian harus bisa memberikan alasannya. Enggak iso Pak saya, datang ke SMA Negeri Pesanggaran, kami siap melayani informasi kalian jika kalian memang belum memahami. Yang kedua, tip dan saran yang kedua untuk tahapan jalur zonasi, pastikan
jika kalian memilih pilihan 2 atau pilihan 3 sekolahnya, pastikan sesuai dengan minat dan mampu jika diterima di sekolah pilihan. Ya, jadi saat memilih sekolah, pastikan kalian sudah memikirkan dampak dan akibatnya. Karena jika kalian diterima, ya tentu kalian harus daftar ulang di sekolah tersebut. Ya, nah itu. Berikutnya adalah ini terakhir. Jika kalian sudah daftar, jangan lupa kalian lihat dengan seksama, kemudian yakin, simpan permanen. Jika kalian sudah simpan permanen, tidak bisa diubah lagi. Maka pastikan langkah-langkah saat pendaftaran, pemilihan sekolah, itu memang sudah kehendak kalian dengan orang tua kalian. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir. Yang terakhir adalah tentang tadi pemenuhan pagu. Pak, apa tuh pemenuhan pagu? Nah, tadi kan saya sudah lihat ya. Itu di website ppdbjatim.net belum tampil. Nanti akan tampil itu. Kalau sudah muncul tahap zonasi sudah selesai, pemenuhan pagunya nanti menu itu akan muncul. Pemenuhan pagu adalah upaya untuk mengisi sisa daya tampung pagu yang belum terpenuhi setelah melalui jalur pendaftaran zonasi yang mungkin disebabkan oleh siswa yang mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri, ada sudah diterima di tahap zonasi, tapi mereka mengundurkan diri. Jadi diambil dari pagu siswa-siswi, calon siswa-siswi yang sudah daftar di sana. Yang dikarenakan ada kuota, tetapi tidak ada pendaftarnya. Pak, ini yang milih sekolah. Bukan, pemenuhan pagu itu dilakukan oleh sistem. Jadi sistemnya dari sekolah tujuan cuma melihat saja nih, kayak melihat pemeringkatan itu. Nanti muncul itu hasil pemeringkatan proses. Nah, muncul sistemnya. Jadi nggak ngapa-ngapain sekolah itu, hanya melihat, mendata, oh ini diterima. Nah, kalian yang terima, kalau tidak terima di zonasi, kalian lihat lagi menunya di menu pemeringkatan pagu. Jika memang sekolah itu ada salah satu siswanya yang sudah diterima, tapi dia tidak daftar ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian untuk jalur zonasi, dalam hal terdapat calon peserta yang dinyatakan telah lolos pada jalur zonasi, namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri, sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung dan tanggal pendaftaran sudah maka akan diisi oleh calon peserta didik sebelumnya dalam tahapan zonasi. Ya, nanti ada di sana tahapan-tahapan itu yang harus kalian lihat menu-menu yang ada di website ppdbjatim.net. Nah, kalian nanti bisa explore, masih ada waktu 2 hari ya, hari ini sama hari Rabu, explore menu-menunya yang ada di website PPDB Jatim, kemudian tanyakan kalau kalian ada kesulitan, sehingga nanti pas dibuka tahap jalur zonasi, kalian sudah memastikan bahwa pilihan kalian adalah pilihan hati kalian bersama ayah bunda. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Pak Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Ipung Joko atas penjelasan yang sangat detail. Cara yang selanjutnya adalah simulasi penghitungan perankingan jarak dan tanya jawab. Oke. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku operator, salah satu tim operator PPDB Jatim 2024. Saya akan membagikan sebuah coret-coretan, oke, seperti biasanya.
Sebagai contoh, kita punya 8 pendaftar dengan masing-masing jarak sebagai berikut, mulai Ilham 12,1 kilo hingga Nina 16,1 kilo. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Bapak Ipung tadi, maka untuk zonasi sebaran, zonasi radius, maka boleh kita sortir siapakah yang paling dekat. Oh, ini angka kilometernya saya hilangkan dulu. Jarak dalam kilometer. Kita sortir. Yang paling dekat dengan sekolah adalah Kurniawan, kemudian Adinda, Gendis, Laula, hingga Guntur dengan jarak 18,2 km. Misal yang diterima dari gambar yang telah saya bagikan di Telegram itu batas bawahnya adalah 5 orang, maka yang diterima adalah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu Arum dengan jarak 10 km. Ya. Nah, apakah jarak terjauh tahun lalu berpengaruh dengan jarak terjauh yang dapat diterima di tahun ini? Jawabannya adalah tidak, karena 5 orang awal yang ini memang misalkan tahun ini jarak terjauhnya adalah 10 km. Nah, tetapi di tahun lalu bisa jadi ada seseorang, ada 3 orang ini yang ada ke-5 orang peserta yang lain, misalkan A, B, C, D, E, yang masing-masing jaraknya hanya seperti ini. Yang bisa jadi jaraknya hanya seperti ini. Jadi jarak terjauhnya berubah menjadi 4 kilo. Jadi jarak terjauh yang dapat diterima tahun lalu di SMA Negeri Pesanggaran itu jika tidak salah sekitar 16 km. 16 atau 18 km. Jadi untuk calon peserta didik yang rumahnya di bawah angka itu, misalkan 10 km, 8 km, 14 km, 16 km, atau mungkin 20 km dari SMA Pesanggaran, maka ditakar sendiri kekhawatirannya apakah lolos atau tidak. Karena jarak terjauh, misal saya katakan 16 km, misalkan di sini 16 km, untuk tahun ini belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Karena sistemnya adalah ranking. Ini saya hapus dulu. Ranking. Jadi rankingnya, siapakah peserta yang daftar dengan jarak yang terdekat, maka itu yang dapat diterima. Demikian. Oke, masuk ke sesi tanya jawab. Tadi ada pertanyaan masuk dari Davin Adifaringga. Pak, izin bertanya, untuk siswa yang direkomendasikan masuk jalur zonasi dengan jarak berapa, Pak? Nah, oke. Berdasarkan simulasi yang kita lakukan barusan, maka tidak dapat diketahui jarak minimal yang dapat diterima berapa. Tetapi jika jarak rumah sampean berkisar di bawah
12 km, saya rasa cukup aman untuk menjadikan SMA Negeri Pesanggaran sebagai pilihan sekolah yang pertama. Ya, saya ulangi lagi, jika jarak rumahmu dari rumah hingga ke sekolah di jarak seperti yang disampaikan Pak Ibung tadi adalah kisar 12 km, saya rasa cukup aman untuk menjadikan SMA Negeri Pesanggaran sebagai sekolah pilihan pertama. Nah, Pak, tapi bagaimana jika jaraknya 18 km, maka jangan berkecil hati, karena masih ada peluang sebanyak 61 orang, yaitu di jenis zonasi pagu sebaran, seperti yang telah disampaikan Pak Ibung tadi. Jadi, pagu radiusnya adalah 93 anak, sedangkan pagu sebaran 61 anak. Jadi, yang rumahnya jauh, jangan berkecil hati, jarak 16 kilo, berharap masuk pada pagu sebaran. 18 kilo bisa jadi masuk radius, bisa jadi masuk sebaran. Karena pagu radius dan sebarannya sistemnya adalah berulang-ulang dari desa ke desa seperti yang dijelaskan oleh Pak Ibung tadi, sistem loop. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan disampaikan baik melalui chat atau bertanya langsung. Ya, Silakan. silakan nggak usah malu-malu. Oke. Ini langsung operatornya, jadi kalian bisa langsung nanya secara teknis atau ditulis di chat, monggo. Immanuel Bijak, Tarka, David, Fendi ya, Fendi. Oh, ada yang bernama Satria Obama juga ini. Nah, ya. Maulida Zahrotus Anwari. Arini Dewa, Yoel Sunday. Yuk, siapa saja boleh bertanya. Mumpung ada kesempatan interaktif untuk diskusi tatap muka secara virtual. Ya, informasi tambahan terkait siswa yang tidak daftar ulang tadi. Jadi di tahap 1 kemarin ada 1 siswa yang tidak melakukan daftar ulang, sedangkan di tahap 2, tahap prestasi nilai akademik, ada 2 calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang. Jadi sangat disayangkan karena tahap 1, tahap 2 maupun tahap zonasi ini, jika sampean diterima sebagai calon siswa dan bisa cetak bukti penerimaan, itu artinya sampean sudah berhasil mengalahkan 1 peserta yang lain. Jadi, maka di awal tadi diwanti-wanti oleh Pak Ibung bahwa pemilihan sekolah itu harus benar-benar sudah disepakati antara calon siswa dan orang tua. Karena jika sampean sudah menggugurkan siswa yang lebih berminat untuk sekolah di SMA Negeri Pesanggaran, lalu kesempatan itu sampean dapat dan sampean tinggalkan, coba tanyakan bagaimana perasaan peserta lain atau saingan lain yang gugur. Tanyakan pada dirimu. Kan main-main ya. Jadi sungguh bijak bila mana pemilihan sekolah itu memang benar-benar harus pertimbangan matang sebelum klik HP. Nah, di sisi lain, password atau akun atau PIN itu sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh diketahui oleh teman ataupun orang lain, kecuali yang sudah dipercaya. Itu pun harus benar-benar selektif.
Ayo sambil kita tunggu apakah ada pertanyaan. Oke, David. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, tahun kemarin jarak yang paling jauh berapa kilometer Pak? Waalaikumsalam. Seingat Pak Dian, jaraknya yang kemarin adalah 18 kilometer. Tapi tahun lalu belum ada sistem zonasi sebaran. Nah, tahun ini zonasi radius dan sebaran itu muncul, berarti zonasi radius yang ini, saya share. Nah, zonasi radius yang sebanyak 93 siswa ini meluas atau menciut. Tahun lalu tidak ada pagu radius, tidak ada pagu sebaran, sehingga semuanya full di pagu radius. Maka jaraknya, jika saya tidak salah sebut, adalah 16 atau 18 km. Tetapi tahun ini ada pagu sebaran. Nah, dengan adanya pagu sebaran, maka sesungguhnya skala pagu radius ini akan menyempit. Jadi pagu radiusnya menyempit, tetapi ada kebijakan pagu sebaran, yaitu titik-titik di desa-desa terjauh yang menjadi berpeluang untuk bisa masuk ke tahap zonasi. Oke, ada pertanyaan lagi dari Arya. Untuk kuota sebaran 61 orang ya Pak, 20%. Sedangkan untuk kuota zonasi 30%. Nah, ini saya jawab langsung sambil menunjukkan gambar yang saya dapat dari tabel resmi PPDB Jatim. Kuota pagu radius adalah 93 anak, sedangkan kuota pagu sebaran yaitu 61 anak. Jadi totalnya 154 untuk tahap zonasi. Bagaimana Arya, David, dan Davina, apakah jawaban sudah diterima dengan jelas? Oh iya, terkait saran pilihan sekolah di tahap zonasi ini, jika di tahap 1 dan tahap 2 kami sarankan untuk memilih hanya SMA Negeri Pesanggaran, nah di tahap zonasi ini kami sarankan untuk menggunakan, jika ingin jika ingin sekolah di SMA ya, di SMA negeri, maka kami sarankan untuk menggunakan 3 kesempatan untuk memilih sekolah. Jadi misal SMA Negeri Pesanggaran, pilihan pertama. Yang kedua SMA Negeri Kalirejo. Yang ketiga SMA Negeri Banyu Biru. Misalkan seperti itu. Jadi 3 sekolah, baik sekolah yang berdekatan ataupun berhimpitan, silakan dipilih 3-tiganya. Karena ini merupakan besok itu tanggal 27, 28 merupakan tahap terakhir pendaftaran di SMA. Nah, jika nanti masih tidak lolos, maka tunggu menu istimewa, menu spesial yang hanya muncul di tahun ini, karena tahun sebelumnya tidak ada, yaitu menu pemenuhan pagu, yang spoilernya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Oke, Arya siap Pak, sudah. Ada pertanyaan lagi dari David. Izin bertanya Pak, jika udah masuk SMA Negeri Pesanggaran, apakah di dalam sekolah ada tahap lagi yang harus dilalui
Ya, setelah diterima, seandainya sampai diterima, maka langkah yang perlu dilakukan adalah unduh bukti penerimaan dan melakukan daftar ulang di tanggal yang sudah ditentukan oleh provinsi. Jadi tahap zonasi ini daftar ulangnya tanggal 29 Juni dan 1 Juli 2024. Jadi di hari Sabtu dan hari Senin. Jangan sampai terlewat karena teman-teman sudah diterima tapi tidak melakukan pendaftaran ulang. Nah, setelah melakukan daftar ulang, maka tim kami yang ada di sekolah, yaitu tim daftar ulang, akan memasukkan sampean ke dalam grup calon siswa. Nah, di grup calon siswa itu akan diinformasikan kegiatan pra-MPLS dan MPLS. Nah, setelah MPLS, maka status calon siswa sudah hilang, sudah lebur menjadi siswa. Jadi selama belum MPLS, apalagi belum daftar dan belum diterima, maka sebutan peserta audiens itu adalah calon siswa. Oke, Bapak Rendra ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Sabirul Rasad dan Pak Ipung selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Pak Dian dan juga Bapak Ibu sekalian, guru atau karyawan SMA Negeri Pesanggaran yang pada kesempatan kali ini join bersama kita. Jadi mohon maaf tadi saya mengikuti secara pasif ya. Jadi sebenarnya saya ikut terus apa yang disampaikan oleh mulai dari Pak Haji Rasad, Pak Ipung dan juga Pak Dian tadi sampai ke pertanyaan yang terakhir ini, yaitu ada tahapan lagi apa Pak ya setelah nanti diterima di SMA Negeri Pesanggaran. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dian Bahtiar selaku operator dan saya pun itu juga sebenarnya operator, namun pada kesempatan kali ini saya sedang berada di luar. Nah, jadi setelah diterima, adik-adik sekalian nanti akan daftar ulang. Nah, daftar ulang nanti waktunya 2 hari, silakan sambil membawa orang tua atau wali ya adik-adik sekalian. Kemudian setelah itu nanti akan masuk grup baru, yaitu grup siswa baru SMA Negeri Pesanggaran. Jadi adik-adik jangan langsung, mungkin besok setelah daftar ulang jangan langsung beranjak dulu, tapi pastikan sudah masuk atau join ke grup siswa baru, karena informasi mulai dari pra, MPLS, MPLS sampai dengan pembentukan kelas itu nanti akan ada di situ adik-adik sekalian. Nah, setelah daftar ulang, silakan nanti adik-adik menunggu informasi pra MPLS. Nah, pra MPLS nanti akan dilaksanakan di minggu Hamin 3 hari sebelum masuk ya. Hamin 3 hari mungkin kalau masuknya adik-adik sekalian nanti MPLS secara resmi itu tanggal 15 Juli. 15 Juli itu MPLS resmi selama mungkin 3 sampai 4 hari adik-adik sekalian. Kemudian sebelum itu akan ada pra. Pra biasanya akan ada di hari Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu. Nanti akan ada 2 hari pra MPLS yang perlu diikuti oleh adik-adik sekalian. Nah, kemudian adik-adik juga tidak perlu khawatir karena MPLS di saat ini sudah tidak ada hal-hal yang menyibukkan atau perpeloncoan, itu sudah dipastikan tidak ada adik-adik. Nanti akan full ceria, full informasi, dan lain sebagainya. Kemudian kami pun juga mengingatkan adik-adik sekalian, silahkan untuk dipenuhi kuota zonasi ini, karena ini adalah benteng terakhir atau langkah terakhir adik-adik untuk dapat sekolah di SMA negeri, khususnya di SMA Negeri Pesanggaran.
Jadi tidak perlu berkecil hati ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dian tadi. Pak, saya jaraknya Lampon, Pak, saya di mana sih? Sarongan. Nah, itu sudah ada pagu khusus tadi adik-adik sekalian, dan itu pun juga tahun lalu adik-adik sekalian itu seluruhnya diterima di zonasi. Jadi yang namanya rezeki itu tidak kemana adik-adik. Kalau ini memang rezekinya adik-adik, kalau ini memang takdirnya adik-adik, dan cita-cita adik-adik pasti akan masuk ke SMA Negeri Pesanggaran. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta restu kepada orang tua. Kemudian kami atau saya ingatkan lagi adik-adik, silahkan nanti dipenuhi mungkin ya apabila adik-adik tes, halo. Suaranya terputus-putus Pak Rendra. Ya, maaf sinyalnya kurang, kameranya karena sinyal tidak baik. Ini pun, iya, sinyalnya jelek. Oke, sepertinya Bapak Rendra sudah mengalami gangguan. Kita lanjut ke tanya jawab. Ada satu pertanyaan masuk dari Immanuel Bijak RK Atmaja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau daftar ulang itu harus membawa apa saja? Oke. Yang perlu dibawa ketika daftar ulang yaitu satu lembar foto formal ukuran 3x4. Yang kedua adalah bukti penerimaan. Yang ketiga, menyiapkan 2 buah materai untuk mengisi borang daftar ulang. Nanti borang ini ditandatangani oleh calon siswa dan orang tua. Yang keempat adalah fotokopi KK. Yang kelima, fotokopi surat keterangan lulus dari SMP. Waktunya adalah tanggal 29 Juni dan 1 Juli 2024. Pak Ibu mungkin ada tambahan? Iya, sedikit Mas tambahannya. Anak-anak, jadi nanti ini saya sampaikan tentang daftar ulang. Anak-anak, nanti jika kalian memang daftar ulang dan kemudian sampai tenggat waktunya itu kalian belum daftar ulang, biasanya kalian itu ditelepon. Nah, saya mohon seperti ini ya, diteleponkan. Jadi kalau ditelepon itu diangkat. Kalau ada salam, biasanya petugas dari PPDB SMA Negeri Pesanggaran karena tenggat waktunya itu terbatas, kurang 1 jam, 2 jam ditutup daftar ulangnya, biasanya kalian dihubungi, yang diterima itu dihubungi. Yang diterima dihubungi, yang belum daftar ulang. Nah, dihubungi berarti biasanya gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalian jawab. Jadi jangan dibiarkan. Karena kenapa? Karena itu sama dengan kita mau ke rumah orang, jadi ada tata kramanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Biasanya petugasnya ini, adik namanya, disebutkan namanya. Misalkan, namanya siapa? Namanya Ananta Ipsi. Oh iya, misal. Nah, kemudian kalian jawab, iya Pak. Kalian kalau bisa jawab, jangan langsung ditutup. Iya Pak, Bapak dari mana? Jadi jawaban itu jawaban santun. Bapak dari mana? Saya dari panitia BPDB SMA Negeri Pesanggaran. Mengingatkan bahwa daftar ulang waktunya tinggal sekian. Nah itu. Jadi kenapa? Jadi jangan kalau ditelepon, khususnya untuk BPDB Jatim ya, kalau ditelepon itu memang berasal dari SMA Negeri Pesanggaran, kalian tanyakan dulu. Saya mau berbicara dengan Bapak siapa? Nggih Pak, ya Pak. Nah jadi gitu. Jadi jangan menggantung
Jadi kalau ditelepon jangan menggantung, aslinya menggantung gimana? Assalamualaikum, nggak dijawab. Tapi posisi HP-nya masih masih menerima. Nah, itu salah satu tata kramanya. Kalau itu terjadi, anak-anak, biasanya karena pihak dari operator PPD Jatim harus terus melayani sampai dengan detik waktu tenggat daftar ulangnya selesai. Jadi serta itu kalian pasti akan dihubungi lagi oleh panitia yang lain. Karena mungkin sinyalnya nggak bagus dan sebagainya. Jadi kalau bisa di tanggal-tanggal daftar ulang itu, tadi Pak Ipung himbau, kalau bisa daftar ulang dilaksanakan. Kalau memang ada masalah, silakan datang ke SMA Negeri Pesanggaran. Kalau ditelepon, silakan diangkat, tanyakan, berbicara dengan Bapak siapa, kemudian ada kepentingan apa, atau apa yang bisa saya bantu. Nah, itu memberikan kita informasi yang lebih dalam tentang keputusan kalian. Ya, itu yang Pak Ibnu sampaikan supaya apa? Supaya kita sama-sama enak. Kalian bisa masuk ke sekolah negeri, dari panitia PPD Jatim bisa mendapat informasi kenapa kalian bisa sampai terlambat. Karena kalian ada juga yang ada di luar kota, ada juga keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu kita bisa bantu anak-anak. Oke, itu saja yang Pak Ibu sampaikan. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi keputusan lanjut daftar ulang atau tidak itu sangat ditunggu oleh panitia PPDB. Bagi kalian yang mau memang lanjut tapi sedang ada halangan, tolong disampaikan dengan baik agar kami dapat memberikan layanan yang utuh. Oke, kembali ke tanya jawab, Pak. Ada pertanyaan masuk dari Arya. Izin tanya, Pak, kita masuk di zona 2. Oke. Untuk zona 1 dan zona 3, apakah yang di luar zonasi itu gabung sama dengan kuota sebaran atau tersendiri, Pak? Dan apa bisa diketahui kuota per SMA yang di luar zonasi itu? Ya benar, kita berada di zona 2, maka otomatis zona 1 dan zona 3 itu sebutannya adalah zona berbatasan. Boleh daftar di SMA zona 1 dan zona 3, tapi pilihannya hanya 2. Jadi tidak bisa tiga-tiganya. Salah satu sekolah harus ada di zona 2, yaitu yang disarankan oleh sistem sekolah yang paling dekat. Nah, lalu apakah yang luar zonasi itu gabung dengan kuota sebaran atau tersendiri? Jawabannya tergantung titik lokasi rumah. Misal sampean berada di zona 2, tetapi berdasarkan sistem sekolah di zona 3 itu jaraknya lebih dekat daripada sekolah yang berada di zona 2, maka statusmu sebagai calon siswa zonasi itu berada di pagu radius. Jadi lingkup, misalkan di map itu lingkupnya seperti lingkaran. Jadi lingkup terdekat yang dapat diterima di SMA zona 3 tersebut. Ya, jadi nggak apa-apa. Boleh dicoba untuk daftar di zona 1 sebagai zona perbatasan dan zona 3. Tetapi harus ada pilihan yang di zona 2, karena itu berdasarkan sistem adalah saran yang paling baik. Nah, nanti momen-momen pendaftaran itu perankingannya akan ditampilkan secara real time, mungkin hanya tertunda setengah jam atau 1 jam, sama seperti perankingan ketika tahap prestasi akademik nilai rapot kemarin. Jadi namamu akan disandingkan, diurutkan dengan nama-nama peserta lain dengan jarak siapakah yang paling dekat dengan sekolah yang dituju. Seperti itu.
Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Jika dirasa sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, maka kita akan melakukan sesi foto. Dimohon untuk seluruh peserta yang sudah bergabung dalam Zoom tatap muka interaktif kali ini mengaktifkan kamera. Sebagai dokumentasi bahwa kita pernah melakukan Zoom dan berdiskusi. Oke, ada Dimas Bahtiar. Ini namanya mirip dengan saya. Ini inisialnya juga huruf D dan B. Oke, kita akan lakukan sesi foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, satu kali lagi untuk lembar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, dengan sudah dilakukannya sesi foto bersama, maka saya selaku moderator pada pertemuan tatap muka interaktif kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan segala informasi tentang PPDB dapat kita sambung di forum Telegram yang akan kami balas secepat mungkin, sedetil mungkin. Jadi gunakan fasilitas yang ada untuk memperkaya informasi tentang PPDB. Dan kami ulangi lagi, sarankan bahwa di tahap zonasi ini gunakan 3 pilihan sekolah yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.